Video tentang TKI ilegal yang sebelumnya aku buat ternyata lumayan direspon oleh pekerja Indonesia sendiri yang kosongan. Banyak orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukan negara-negara Malaysia. Saya sebagai TKI yang dimana banyak manfaat yang saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan. Video ini saya buat untuk edukasi, bukan untuk istilahnya menjelek-jelekkan negara saya. Harap paham sahabat-sahabatku semua, karena saya sendiri bekerja di Malaysia dan saya sebagai orang Indonesia juga berhak bersuara untuk mengingatkan kepada sahabat-sahabatku semua yang kerja di Malaysia. Tolong jaga nama baik negara kita. Bekerja di negara orang bukan sekedar hanya mencari uang saja, tetapi apabila kita melakukan perbuatan yang kurang bagus, tentunya dampaknya, image-nya kepada negara kita. Orang mana sih? Orang Indonesia. Oh, patutlah kelakuannya seperti itu. Dan kemarin, baru-baru saja saya melihat sebuah video yang viral di media sosial. Seorang TKI dari Lombok dan melakukan aksi pengerusakan sebuah mobil di Malaysia dan akhirnya tertangkap. Dan saya pun juga kurang tahu motifnya apa, apakah orang ini waras atau tidak. Kalau orang waras, mestinya tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Apakah orang ini ingin pulang secara percuma? Saya pun juga kurang tahu, sahabat-sahabatku semua. Sebab pelakunya ditangkap, kemudian tidak ada penjelasan lain-lainnya ya, sahabatku semua. Jadi kalau dari segi pendapat saya, entah ini orangnya waras atau tidak, saya juga kurang tahu. Nah, teruntuk sahabat-sahabatku yang saat ini bekerja di Malaysia, tolong jaga nama baik negara kita. Dan saya juga ingin memberi informasi kepada sahabat-sahabatku semua. Kemarin saya juga sering mendapatkan pertanyaan atau DM di Messenger ataupun di Instagram bertanya-tanya, apakah ada lowongan pekerjaan di Malaysia? Untuk saat ini, sahabat-sahabatku semua, Malaysia sudah tidak menerima pekerja asing. Jadi, saran saya apabila sahabat-sahabatku diajak orang-orang yang mungkin tidak kenal, ya kan, tidak kenal, ataupun mungkin hanya lewat di media sosial, info lowongan kerja di luar negara, jangan mudah terpengaruh akan hal itu. Sebab kerja di negara orang, kalau kosongan itu kurang nyaman, kurang tentram, bahkan melanggar aturan kedua-dua negara. Jadi harap-harap sahabatku semua paham ya. Tolong jangan sampai kerja di negara orang kosongan. Berikut pernyataan daripada seorang TKI yang bekerja di Malaysia yang memberikan penjelasan, bukan hanya saya saja. Karena kalau dari segi mulut saya saja, takutnya banyak orang yang tidak percaya kepada saya, karena di media sosial ini sering juga perkataan-perkataan yang kadang-kadang tidak benar tetapi dibenarkan. Saya kosongan di sini aman-aman saja, saya kosongan di sini nggak ada apa-apa. Itu tidak benar, sahabatku semua. Yang namanya kosongan kerja di negara orang pasti tidak akan nyaman. Kerja kosongan di Malaysia itu nggak enak. Kosongan itu maksudnya warga asing yang bekerja secara ilegal atau nggak resmi. Sebab apa? Satu, susah mau bikin akun bank di Malaysia. Betul, Mbak. Zaman sekarang untuk transaksi di Malaysia itu udah kebanyakan guna cashless, termasuk bayar gaji ya. Pastinya perlukan bank dan e-wallet. Warga asing yang ilegal akan susah buat ini sebab keterbatasan dokumen visa dan paspor yang tak ada. Kedua, tak digaji sesuai oleh majikan. Gaji kena potong ini itu, mau komplain ke pihak berwajib seperti KJRI pun tak guna sebab balik lagi karena dokumen yang tak ada. Ketiga, kalau kalian sakit mau check up ke klinik atau hospital tuh pasti mahal banget sebab tak ada asuransi atau tak ditanggung oleh majikan. Keempat, kalian mau pergi keluar kota guna transport umum atau awam, majority di Malaysia itu udah perlukan dokumen paspor untuk booking tiket. Kelima, kalian mau balik ke negara asal kalian pun susah, pasti kena sangkut dekat immigration sebab dokumen yang tak lengkap. Intinya banyak banget dampak negatifnya, jadi pikir balik sebelum kalian mau curang kerja kosongan di negara asing. Jangan kalian nanti menyesal. Oke, semoga info ini bermanfaat.
Video tentang TKI ilegal yang sebelum ini aku buat ternyata lumayan direspon oleh pekerja Indonesia sendiri yang kosongan. Padahal di video itu aku share konsekuensi yang jelas kalau pilih kerja secara kosongan atau ilegal di luar negeri. Gak cuma di Malaysia aja ya, karena sampai saat ini aku masih dapat banyak DM dari teman-teman yang cari info dan berminat untuk kerja di luar negeri. Intention aku buat warga Indonesia yang belum sama sekali kerja di luar negeri, nggak sekali-kali tergiur buat kerja di luar negeri secara ilegal. Karena apa? Ini tuh salah satu tindakan kriminal. Itu aja sih, kalau kalian yang kosongan ngerasa tersinggung dengan postingan aku, so what? Tujuan aku bukan buat nyinggung kalian. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh mbaknya, bahwa bekerja di negara orang secara kosongan dampaknya itu sangat bahaya, sahabat-sahabatku semua. Kalau ada musibah, bila-bila kita juga tidak bisa pulang secara cepat, kemudian kalau kita ditipu oleh sang majikan atau bos dengan gaji tidak sesuai, kita juga tidak bisa komplain. Kemudian kalau misal kata kita ditipu, tidak dibayar gaji, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk sahabat-sahabatku, jangan mudah terpengaruh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang menjanjikan keindahan-keindahan kerja di negara orang, cukup syarat sekian. Jangan mudah percaya. Tak kisahlah mau kerja di negara manapun, janji jangan kosongan. Kalau kosongan dampaknya sangat bahaya. Lebih baik makan dengan nasi dan garam, asalkan di kampung halaman sendiri, nyaman, tentram. Itu kalau dari pendapat saya ya. Kalau pendapat saya seperti itu. Jadi lebih baik duduk di rumah diam-diam daripada kerja kosongan di negara orang. Nah, anehnya kadang-kadang ketika kerja kosongan di negara orang kemudian mendapat hal-hal yang kurang baik, ujung-ujungnya kadang-kadang negara asal tersebut itu sering disalahkan. Ya, karena mereka tidak memahami situasi dan kondisi yang terjadi di sini. Teruntuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini tengah kosongan, lebih baik pulang. Karena kesempatan tidak akan selalu datang. Saat ini di Malaysia ada program pemutihan, ada sebuah program pemutihan atau pengampunan. Cukup bayar RM500 bisa langsung pulang dengan secara aman, nyaman, dan damai dan tentram. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Bagaimana pendapat tentang TKI di Malaysia selama dia bekerja di Malaysia. Kadang-kadang saya itu juga sangat istilahnya apa ya, sangat geram ketika melihat video-video yang menjelek-jelekkan negara tetangga kita, negara Malaysia. Padahal dari segi manfaat, saya juga banyak sekali manfaat yang saya dapatkan ketika saya bekerja di Malaysia. Oke, kita reaction video selanjutnya, sahabat-sahabatku semua. Banyak orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukan negara-negara Malaysia. Saya sebagai TKI, yang dimana banyak manfaat yang saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan untuk saya berterima kasih dan saya bangga dengan di Malaysia, ya. Karena kita bicara tentang personality sendiri masing-masing, ya. Kita nggak bicara tentang per kelompok, per orang. Kita nggak bicara dengan kita, kami. Saya hanya bicara dengan diri kita, saya, bahwa saya banyak berterima kasih dan bangga atas apa yang aku capai di Malaysia ini. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan di sini adalah menjadi resiko saya, apakah menjadi tanggung jawab saya, ya. Dan alhamdulillah, pekerjaan, rezeki yang saya dapatkan, ekonomi lebih baik. Itu yang saya rasakan lah. Ternyata bukan saya saja yang sering dikecam, sering dikatakan cari follower, terus kemudian cari muka dengan orang-orang Malaysia. Padahal saya hanya menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi, ya seperti masnya menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya di Malaysia. Ternyata selama beliau bekerja di Malaysia, ternyata ada perubahan dari segi faktor ekonominya. Sama, saya juga seperti itu, Mas. Ketika saya bekerja di sini, banyak manfaat yang saya dapatkan. Bisa merubah ekonomi keluarga, bisa buat rumah kecil-kecilan, meskipun ya tidak megah, tetapi itu merupakan suatu pencapaian, suatu kebanggaan saya ketika saya merantau, bisa membuat keluarga saya bahagia, tersenyum. Alhamdulillah, itu yang saya syukuri selama bekerja di Malaysia. Nah, ternyata sahabat-sahabatku semua, di Malaysia ini merupakan salah satu negara yang begitu
sangat-sangat saya cintai, sangat-sangat saya sukai. Bukan berarti terus saya tidak cinta dengan negara saya ya sahabat-sahabatku semua. Karena dari segi warganya, dari segi orang-orangnya kurang lebih seperti ya orang-orang di kampung saya. Jadi istilahnya itu terasa nyaman lah. Mungkin kalau saya bekerja di negara lain seperti Jepun, Taiwan, Korea, mungkin tidak seperti di Malaysia. Karena apa? Budaya mereka juga beda. Kalau Indonesia dan Malaysia dari segi budaya juga tidak jauh-jauh amat. Oke, di video kali ini saya juga akan mereaction sebuah video kebahagiaan TKI di Malaysia ketika diajak jalan-jalan bosnya secara percuma. Wow, luar biasa ya. Jadi dari segi penghargaan begitu sangat dihargai. Kenapa? Ketika jerih payah kita pernah capek, bos Malaysia mengajak jalan-jalan. Ini kan sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadi kita diapresiasi. Oke, kita reaction video selanjutnya. Kebahagiaan TKI di Malaysia ketika diajak jalan-jalan bosnya secara percuma. Liburan gratis dibayarin kilang pergi ke dataran tingginya Gratis? Malaysia. Yuhu, gak berasa ternyata sekarang udah pertengahan bulan dan ini waktunya family gathering dari kilang aku. Kali ini perginya itu ke Cameron Highland. Kita perginya itu malam sekitar jam 11-an. Nah ini dapat snack dulu sebelum berangkat. Perjalanan dari KL menuju Cameron itu sekitar 3 jam lebih. Nah ini di perjalanan kita cuma joget-joget, tiba-tiba udah sampai di lodging Highland. Di sini kita bersih-bersih, sholat subuh. Sebenarnya udah berhenti dari jam 4 pagi tadi. Cuma ini aku baru rekam aja karena pas pagi itu super gelap dan gak kelihatan apapun. Nah ini pas pagi ternyata bagus banget pemandangannya, Masya Allah. Setelah itu kita lanjut perjalanannya. Nah sebelumnya kita berhenti dulu untuk sarapan di kedai di sebelah pinggir jalan gitu. Ini tuh kedai nasi lemak. Di sini kita beratur untuk ambil makanannya sendiri. Gak tahu kenapa supirnya itu pilihnya tempat makan yang kecil kayak gini. Padahal kan kita ada 2 bus, tapi gak apa-apa deh. Yang penting bisa makan ya kan. Walaupun makanannya itu pilihannya nggak banyak dan tempat duduknya itu terbatas, jadi kita makannya harus cepet-cepet karena gantian sama yang lainnya. Setelah makan kita lanjut perjalanan ke destinasi yang pertama yaitu Greenview Garden. Di sini kita banyak foto-foto di depannya karena langitnya tuh bener-bener biru bersih. Nah di dalamnya juga ada banyak spot gitu, ada mini zoo, mini garden, kebun stroberi, kebun bunga. Tapi aku kurang tertarik sama tempatnya. Ini lebih cocok untuk anak-anak atau ibu-ibu yang bawa anak gitu. Nah di sini kita bisa petik stroberi juga. Ini aku cobain stroberinya, ukurannya besar tapi sayang rasanya asam. Setelah puas foto-foto dan ambil video di sini, terus lanjut lagi ke destinasi yang kedua. Namanya Taman Lebah. Tapi pas pertama masuk itu banyak banget yang jualan oleh-oleh. Nggak ada lebah-lebahnya gitu. Di mana sih Taman Lebahnya? Aku cari-cari. Ternyata ada di luar dan lumayan jauh. Nah di sini cuma ada ilustrasi pengolahan madu sama replika lebah-lebah gitu. It's okay, nggak apa-apa banget. Nah di sini aku beli madu harganya itu 10 ringgit dapat 12. Nah uniknya madu di sini itu banyak banget varian rasanya, mulai dari pure honey, propolis, ada rasa mint, jahe, strawberry, lemon, rose, mint, sampai ada rasa markisa juga. Terus ini aku langsung konsumsi yang propolis, katanya bagus untuk flu karena di sini dingin banget dan mulai gejala flu itu datang. Lanjut destinasi selanjutnya kita itu pergi ke Care Farm, tapi di sini nggak cukup durasinya, so tunggu part 2 ya. Jalan-jalan gratis ke dataran tingginya Malaysia, Cameron Highland dibayarin sama kilang aku. Dibayarin sama kilangnya. Yuhu, ini adalah destinasi yang ketiga aku datengin di Cameron Highland. Sebelumnya aku udah ada part satunya, kalian harus nonton vlog sebelumnya ya. Tempat ini namanya Care Farm. Di sini itu kayak pasar bazar gitu, banyak banget yang jualan. Nah tapi tujuan pertama aku kesini itu mau ketemu sama alpaka. Tiket masuknya itu 12 ringgit, udah include sama makanannya. Nah ini nanti kita kasih biar mereka itu mau kalau foto sama kita. Dulu sebelum covid aku udah pernah kesini tapi nggak ada alpakanya, cuma ada domba aja. Nah sekarang itu ada domba dan juga alpaka. Ini adalah first time aku ketemu langsung sama alpaka. Biasanya aku cuma lihat di gambar aja, ternyata alpaka itu lucu banget loh aslinya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai bikin alpaka ini marah. Katanya kalau marah itu dia bisa nguledahin kita. Udah puas kasih makan alpaka, cuci tangan, terus lanjut aku beli es krim yang
yang wajib banget beli kalau kalian pergi ke Cameron. Ini tuh puku es krim, aku beli rasa strawberry yogurt. Sebenarnya di sini tuh ada strawberry yang disiram pakai sos matcha, tapi itu ramai banget, so aku lebih milih untuk cari makanan yang lainnya. Aku beli jagung rebus tapi yang warna putih ini nggak tahu jenis jagungnya apa. Terus habis itu aku pergi ke food courtnya untuk cari makanan yang berat. Aku pesan nasi paprik, segini tuh harganya cuma 8 ringgit, murah banget ya. Terus untuk sayurannya, aku beli Crystal Ice lettuce. Ini adalah sayuran yang pertama kali aku temukan dan ini tuh unik banget. Jadi batangnya tuh kayak ada gelembung-gelembung air dan ini tuh bentuknya mirip kristal gitu, cantik banget ya guys. Dan aku beli itu 1 pack cuma 3 ringgit. Nah setelah itu aku lanjut makan jagung putih yang tadi aku beli. Ternyata rasanya itu nggak terlalu manis dan ini tuh mirip sama jagung yang masih mentah. Apa ini masih mentah ya guys? Tapi nggak kok, udah mateng. Oke lanjut lagi, ini udah pindah ke destinasi yang keempat yaitu kebun teh. Karena kita udah capek jadi kita memutuskan untuk beli tiket naik bagi karena kita capek untuk mendaki ke kebun tehnya. Harga tiketnya itu 20 ringgit dan bisa ditukerin untuk dapetin 1 pack teh ini. Baginya udah penuh, waktunya berangkat. Nah ini dia, ternyata pemandangannya tuh beneran bagus banget loh guys. Aku udah lama banget nggak lihat pemandangan kebun teh kayak gini. Akhirnya bisa lihat lagi, alhamdulillah. Di sini kita ambil video dan foto-foto sepuasnya. Jujur aku tuh emang paling suka lihat yang ijo-ijo kayak gini. Rasanya tuh kayak seger gitu loh guys. Di sini nggak terlalu lama karena ngejar untuk sholat asar. Nah ini di bus kita juga ada permainan lucky draw gitu. Permainannya lempar-lempar bola. Nah siapa yang dapet nanti maju ke depan untuk dapat hadiah. Kata siapa? Kerja di negara tetangga, gajinya kecil, enggak dihargai. Faktanya banyak TKI yang bekerja di Malaysia yang begitu sangat dihargai. Bahkan pabriknya atau kilangnya saja mengajak jalan-jalan para pekerjanya. Sehingga ya mereka benar-benar diapresiasi, dihargai. Jadi syarat saya untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kita bekerja di negara orang jangan sampai kosongan. Kalau kita bekerja di negara orang secara resmi, faktanya kita bisa melihat sendiri, TKI di Malaysia yang bekerja secara sah dan resmi, mereka juga sangat-sangat menikmati kehidupan dan bekerja di sini dengan aman, nyaman, damai, dan tentram. Bahkan kilangnya saja sampai mengajak jalan-jalan secara percuma dan gratis. Oke, saya rasa cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Yang terpaling penting kalau kita kerja di negara orang, jaga nama baik negara kita. Karena kita bekerja di negara orang ini bukan hanya sekedar membawa diri, bukan hanya sekedar mencari uang saja. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang kurang elok, maka dampaknya akan ke bawah nama negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.